Halo adik-adik, ketemu saya lagi ya. Kali ini kita masih bahas tentang trigonometri, yaitu aturan kosinus. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Dina Kamalia. Saya adalah seorang pengajar di SMK Farmasi Kesal, Surabaya. Jadi, aturan kosinus itu yang digunakan untuk apa? Perhatikan dulu. Yang pertama adalah menentukan panjang salah satu sisi segitiga jika diketahui dua sisi yang lain dan satu sudut apit. Dan yang kedua adalah menentukan besar salah satu sudut jika semua sisi segitiga diketahui. Nah, perhatikan ilustrasi segitiga ABC ini ya. Jadi ada sisi yang berhadapan dengan sudut A, kita sebut A. Sisi yang berhadapan dengan sudut C itu kita sebut C kecil. Sisi yang berhadapan dengan sudut B itu adalah B kecil. Nah, ini adalah sisi yang diketahui dan dua sisi yang diketahui dan satu sudut apit. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan sudut apit, yaitu sudut yang diapit oleh sisi B dan sisi C. Kemudian perhatikan lagi, ada sisi A dan sisi C mengapit sudut B. Yang ditanya adalah sisi B. Kemudian kalau dicari sudut C, yang diketahui itu adalah sisi A dan sisi B dan sudut C. Sampai sini cukup jelas ya, saya kira. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABC. Jika yang ditanyakan adalah sudut C, kemudian yang diketahui adalah semua sisi, panjang semua sisi dari segitiga ABC. Atau ditanyakan sudut A, juga diketahui semua sisinya. Dan yang terakhir adalah ditanyakan sudut B jika diketahui semua sisi dari segitiga tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus aturan kosinus? Kita perhatikan dulu ya. Kakak punya sebuah segitiga ABC, ya. Kemudian perhatikan dulu segitiga BRC ya. Segitiga BRC ini adalah siku-siku di R. Kakak boleh menyebutkan kan kalau sin B itu adalah sisi CR dibagi dengan sisi A. Ya, sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Depannya adalah CR, miringnya adalah A. Kemudian kalau kita cari CR, maka A-nya ini kita tinggal pindah ruas gini kan ya. Jadi CR sama dengan A dikalikan sin B. Kemudian bagaimana kalau kita nyari cos? Cos B, cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Sampingnya apa? Sampingnya adalah BR, miringnya adalah A. Sehingga kalau kita cari BR, A-nya kita pindah ruas, jadilah BR adalah A dikalikan cos B. Kemudian perhatikan juga kalau kita mencari AR, AR itu adalah AB dikurangi dengan BR. AB itu adalah sisi alas ini ya, dikurangi BR itu adalah panjang AR. Kemudian BR sendiri kita sudah temu tadi di rumus kedua ya. BR itu adalah A dikalikan cos B, sehingga BR yang di sini kita bisa masukkan ke rumus ketiga. Sehingga AR itu adalah C dikurangi A dikalikan cos B. Kemudian berikutnya perhatikan segitiga ARC ya. ACR atau ARC, siku-siku di R. Kalau kita mencari AC, perhatikan ya, AC itu adalah sisi miring, itu adalah CR kuadrat ditambah dengan AR kuadrat, atau AR kuadrat ditambah dengan CR kuadrat, karena dia adalah sisi miring. Nah, perhatikan lagi, dari segitiga, masih di segitiga ARC, atau ACR, CR sendiri, seperti yang rumus ketiga tadi, AR adalah C dikurangi dengan A dikalikan cos B. Ini digantikan ke sini ya, digantikan ke sini. Sehingga bentuknya jadi demikian. C dikurangi A cos B kuadrat. Kemudian CR sendiri, CR itu tadi ada di rumus pertama ya. CR itu adalah A dikalikan sin B. Nah, ini kita masukkan juga ya, CR digantikan A kalikan sin B. Kemudian, ini kita kuadratkan. Ingat nggak rumus A dikurangi B kuadrat? Rumusnya adalah A kuadrat min 2AB dikalikan B kuadrat kan gitu ya. Ini C-nya dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 kali C kali A, kemudian dikalikan cos B. Kemudian yang belakang sendiri, yang ini dikuadratkan, sehingga masing-masing A kuadrat dikalikan cos kuadrat B. Kemudian yang ini, A-nya juga dikuadratkan, sin-nya juga dikuadratkan, sehingga bentuknya jadinya A kuadrat dikalikan sin kuadrat B. Kemudian kita susun lagi, ini masing-masing kan punya A kuadrat, ini bisa keluar ya,
Sehingga ini yang dalam ini tinggal cos kuadrat B, karena A-nya sudah keluar, karena A kuadratnya sudah keluar, yang ini tinggal sin kuadrat B. Adik-adik ingat nggak? Ini kita bisa ubah menjadi apa? Ini adalah rumus identitas trigonometri, bukan? Jadi berapa nilainya? Sin kuadrat B tambah cos kuadrat B, hasilnya adalah 1. Nah, itu adalah rumus dari identitas trigonometri. Sehingga bentuknya adalah jadi demikian ya. Ini kita gantikan 1. Nah, kita susun kembali supaya bentuknya jadi lebih indah, lebih cantik ya. A-nya kita taruh depan ini kan. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC, ini kan komutatif ya. Penjumlahan juga bersifat komutatif kan, kalau kita pindahkan nggak masalah. Jadilah A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kalikan cos B. Ini adalah salah satu cara membuktikan mencari rumus dari aturan kosinus. Nah, dengan cara yang lain kita bisa temukan juga jika mencari panjang salah satu sisi segitiga, jika diketahui sisi, sudut, dan sisi. Itu adalah seperti ini. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC dikalikan cos A. Jadi yang sudutnya ini mengikuti sisi yang depan ya. Mirip kan? Cuman kalau penyebutan sudut kan harus huruf kapital. Sedangkan untuk menyebutkan sisi adalah huruf kecil. Begitu juga untuk yang rumus ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC dikalikan cos B. Nah, ini juga mengikuti ya, sudut yang belakang ini mengikuti sisi B ya. Terakhir, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kalikan cos C. Bagaimana? Cukup mudah bukan dalam menghafal? Ingat, ini adalah sisi yang mengapit satu sudut. B ini BC di sini dia mengapit sudut A. Yang ditanya adalah A kecil. Begitu juga kalau ini nyari C. Berarti sisi A dan sisi B diketahui dan satu sudut apitnya yaitu sudut C. Nah, itulah rumus dari aturan kosinus. Nah, bagaimana kalau mencari besar sudut jika diketahui semua panjang dari sisi segitiga tersebut? Dari rumus yang pertama, kita temukan tadi ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Ini kita pindah ke ruas kiri ya. Ke ruas kiri, yang min 2BC kita pindah ke ruas kiri, A kuadratnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Karena yang dicari sudut, berarti sisakan aja yang cos A. Karena dia perkalian, kita pindah ruas lagi jadi pembagi. Sehingga bentuknya menjadi cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Nah, demikian untuk yang rumus berikutnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Ini juga begitu ya, pindah ruas kiri, yang ini pindah ruas kanan. Sehingga bentuknya jadi yang seperti nomor 2 ini, yaitu A kuadrat. Ulangi, 2AB cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C kuadrat. Sehingga kalau kita cari sudut cos C, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C kuadrat, karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagi. Nah, yang ketiga sama ya prosesnya ya. Ini pindah ruas kiri, ini pindah ruas kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk nyari cos B, ini tinggal pindah ruas lagi. Yang perkalian jadi pembagi. Ketemulah mencari sudut jika diketahui panjang semua sisi. Jadi yang cos A, yang A, sudut A ini diapit oleh sisi BC. Begitu ya. Jadi yang ini penjumlahan, yang ini pengurangan. Begitu cara mengingatnya. Untuk yang pembaginya, BC ini mengikuti yang depan ya. BC kan mengikuti ya. Sehingga cukup mudah bukan dalam menghafal aturan cos. Nah, ini adalah ringkasan yang sudah kakak bahas tadi. Kalau rumus A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A, itu menjadi bentuk seperti ini. Ya, begitu juga yang rumus ini. Dia akan menjadi bentuk seperti ini dengan melalui proses perpindahan ruas tadi. Begitu juga yang ketiga. Jadi yang sebelah kiri adalah rumus untuk mencari panjang satu sisi jika diketahui sisi, sudut, sisi. Yang rumus yang kanan itu mencari besar salah satu sudut jika diketahui semua dari sisi dari segitiga tersebut. Kita bahas dengan contoh soal ya, supaya lebih paham. Pada segitiga PQR diketahui PQ 5, PR 6, dan QR 7.
Dengan demikian, cos P sama dengan, berarti ini kan mencari sudut ya, mencari sudut dan diketahui semua panjang sisi. Nah, kita ilustrasikan dulu gambar segitiganya, begini ya. PR 6, QR 7, PQ 5. Yang dicari adalah ini. Berarti kalau cos P, kita nyari cos P itu adalah ini sisi yang mengapit sudut yang ditanya ya. 6 sama 5 itu adalah sisi yang mengapit sudut yang ditanya. Berarti kita letakkan aja di sini. PQ tambah PQ kuadrat tambah PR kuadrat kurangi QR kuadrat sisi yang berhadapan dengan sudut yang ditanya. Dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapit sudut yang ditanya. PQ kali PR jadinya. Sehingga kita temukan 5 kuadrat tambah 6 kuadrat kurangi 7 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 6. Ya, ini adalah panjang sisi yang mengapit sudut yang ditanya dikurangi dengan sudut yang berhadapan dengan dikurangi dengan sisi yang berhadapan dengan sudut yang ditanya dibagi 2 dikalikan dengan sisi yang mengapit sudut yang ditanya. Jadi 2 kali 5 kali 6. Maka kita cari 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Nah, ketemulah dibagi dengan 60. Ketemulah 12 per 60, kita sederhanakan lagi, yaitu cos P nilainya adalah 1 per 5. Adik-adik nggak perlu mencari sudutnya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah cos P. Jadi cukup sampai di sini saja. Untuk contoh yang kedua, pada segitiga ABC diketahui B5, C6, dan sudut A adalah 60 derajat. Sudah jelas kalau B sama C ini pasti mengapit sudut A ya. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya begini ya. Mengapit sudut A. B-nya ada 5. Berarti B itu sisi B adalah yang berhadapan dengan sudut B ya. Sisi C yang berhadapan dengan sudut C. Nah, yang ditanya adalah ini. Kita pakai yang mana ya, rumus kiri atau kanannya tadi? Rumus kiri ya, rumus kiri. Yang ditanya apa? A kuadrat. Kan ini kan A ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC cos A. Itu yang digunakan rumusnya. Jadi sisi yang ditanya sama dengan 2 sudut. Jumlahan kuadrat dari 2 sisi itu ya, jadi 5 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 6 dikalikan cos 60. Ulangi, ini harusnya ada cos A ya. Harusnya ada cosnya ya, maaf ya. Ini harusnya ada tulisan cos 60. Cos 60 sendiri nilainya adalah setengah. 2 kali 5 kali 6 berapa? 2 kali 30. Kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi, 2-nya dicoret, jadilah di sini 30. Sehingga ketemunya adalah A kuadrat sama dengan 31. Sehingga A-nya adalah akar 31, ketemunya adalah 5,57. Oke, thanks for watching. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar karena matematika itu asik. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel ini jika kamu suka. Dadah, wassalamualaikum.